bersama Selicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Masuki musim tanam akhir tahun, petani di Lombok Tengah mengeluhkan harga pupuk subsidi yang terus naik melebihi harga eceran pemerintah. Ketagihan berfoya-foya, dua remaja di Mataram nekat mencuri 8 karung beras dan tabung gas di sebuah panti asuhan. Jelang perhelatan MotoGP, Mandalika Grand Prix Association kebut penjualan tiket. Penyelenggara targetkan 121.000 penonton akan datang ke sirkuit Mandalika. Kalau jatuh lagi pulang mungguk kamu. Dua remaja berinisial AT dan RK diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri sejumlah kantong beras dan tabung gas di dapur sebuah panti asuhan di Kecamatan Ampenan. Tersangka dibekuk atas laporan pengelola panti asuhan yang mengaku dapurnya dibobol maling dan kehilangan beras untuk makan anak-anak panti asuhan. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga membekuk para pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku masuk ke panti dengan memanjat tembok pagar saat para penghuni sedang sholat subuh. Pelaku kemudian masuk ke dapur yang tidak terkunci. Dari tangan keduanya, polisi menyita 8 kantong beras dan sebuah tabung gas 3 kg sebagai barang bukti kejahatan. Terduga pelaku saat ini sudah diamankan di Polresta Mataram dan menjalankan proses hukum untuk sangkaan pasal yang kami sangkakan ke terduga pelaku, pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Modus, jadi pelaku di sini masuk dengan melompat tembok ke halaman panti asuhan dan mengambil barang-barang berupa beras dan tabung gas. Pelaku mengaku nekat mencuri dan hasilnya dibagi dua untuk makan dan bersenang-senang. Udah. Terus berapa pertama mau ambil? Langsung 99 tuh. Terus? Dua. Terus kamu bawa keluar. Terus diambil sama ini. Hah? Ikut masuk. Berdua kamu masuk berarti ya? Atas ulahnya, pemuda berusia 19 tahun itu dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Apa Pak? Tak ada ya. Dia pegang ada. Sini terus mengarah ke sini, lari sini, ngamuk ke sini. Seorang pemuda bernama Awaludin asal Kelurahan Penjarakan Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di jalan gang depan rumahnya saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Awaludin sempat melawan dan kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Ia juga membuang barang bukti ke selokan. Namun polisi berhasil membekuknya serta menyita 6 paket hemat sabu-sabu dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang curiga pelaku menjajakan narkotika kepada para remaja. Ya, kawasan rumah itu udah. Awalnya sempat melawan Mas saat Betul. Jadi sempat membuang. Barang bukti. Karena merasa dirinya tertekan, jadi dia melawan untuk menghilangkan bahwa dia itu diduga. Jadi begitu kita ambil, kita panggil saksi-saksi, ketua RT, ya, kepala dusun. Jadi memang benar bahwa barangnya dia. Tersangka mengaku baru seminggu berjualan narkoba milik rekannya karena tergiur keuntungan 100.000 per gramnya. Sudah berapa sudah dapat laku jual? 2 itu. 2 ya. klip. Dengan harga berapa? 200. Per klipnya 200.
Enggak, satu. Oh, satu 200. Berarti sudah dapat laku terjual 200. Ya. Pas ditangkap ditemukanlah sisa 6. Ya. Berarti intinya Side yang membantu. Ya. Membantu Agung jualan. Nggih. Sudah berapa lama sudah bantu dia jualan? Kita 1 mingguan dah. Sudah berapa kali? Sen. Ya, Side antar enggak? Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemerintah Kota Mataram mulai melakukan uji coba pengolahan sampah menggunakan sistem insinerator di sejumlah tempat pembuangan sampah konvensional di Mataram. Uji coba salah satunya dilakukan di TPS Sandubaya yang menjadi TPS tertinggi produksi sampahnya sehingga membutuhkan solusi instan untuk penyelesaiannya. Insinerator merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara dibakar secara modern yang merupakan teknologi asal Korea Selatan. Sisa dari pembakaran sampah ini kemudian diproses menjadi batako, serta asap yang dihasilkan tidak seperti pembakaran secara manual atau minim emisi. Dalam sehari, alat insinerator ini dapat mengelola semua jenis sampah sebanyak 10 ton per hari. Pada tahap awal, Pemkot menargetkan pengoperasian 3 unit insinerator agar dapat mengolah 30 ton sampah setiap harinya. Sangat membantu sekali alat ini ya, dan tadi sudah saya lakukan pengecekan dan nanti kita coba, karena alat ini kan masih kita coba lihat seberapa produktif dia gitu kan, karena memang kapasitasnya kan 10 ton tuh. 10 ton dan kemudian itu bisa beroperasi dalam 2 shift dalam 1 hari. Jadi belum terlalu signifikan sebenarnya kalau kita lihat dari volume sampah yang kita hasilkan setiap hari yang sampai 200 ton. Selain mencegah pencemaran lingkungan dengan terus menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir, teknologi ini juga dapat menjadi program terbaru pemerintah Kota Mataram untuk mengurai sampah yang mencapai 200 ton per harinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Banyak cara meningkatkan ekonomi keluarga, seperti seorang tenaga kesehatan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ia sukses membudidaya ayam petelur di desanya. Berawal dari kegemarannya berwirausaha dan niat ingin memanfaatkan lahan tidur miliknya, perawat bernama Edi Mujiajati memulai usahanya dengan modal pribadi ratusan ribu rupiah. 2 tahun berjalan, usaha yang dirintisnya bersama keluarga kini terus berkembang. Saat ini dia membangun 2 kandang ayam petelur untuk kapasitas 5.000 ekor. Untuk memastikan kandang tetap bersih, Edi mempekerjakan warga sekitar termasuk untuk memasarkan telur miliknya ke pasar-pasar tradisional. Kini setiap bulan Edi dapat meraup omset hingga 70 juta rupiah dari hasil budidaya ayam miliknya. Berternak ayam petelur ini kebetulan di daerah saya ini kekurangan istilahnya peternak ayam petelur dan peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena saya kaitkan langsung dari program pemerintah. Kebetulan saya seorang tenaga kesehatan, yaitu sebagai perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Lombok Barat. Banyak program pemerintah yang mendukung untuk usaha ayam petelur ini, seperti penanganan kasus stunting pada anak. Itu banyak sekali kebutuhan telur yang diminta. Untuk rata-rata omset per bulan itu untuk kotornya sekitar 65 sampai 70 juta. Udah 6 bulan lah di sini.
mau hampir 7 bulan. Bulan ya. Nah, Biasanya apa aja yang dilakukan? ini untuk ayam, kadang ada yang kan apa Yang rusak ya. nah, yang rusak kita harus tetap kontrol dia supaya aman gitu, supaya sekalian kita menimba ilmu juga kan, supaya siapa tahu nanti kan kedepannya kita bisa memperkembangkan juga gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Edi Mujiajati juga menjualnya ke para pengepul yang datang langsung ke kandangnya dengan harga pasaran mulai Rp53.000 untuk telur ukuran besar dan Rp47.000 untuk telur berukuran sedang. Edi berharap budidaya ayam petelur yang digelutinya bisa menginspirasi banyak orang untuk berwirausaha dan meningkatkan penghasilan serta ekonomi keluarga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.